Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kawan-kawan. Nih, bagi kawan-kawan yang ingin menanam pohon kelengkeng merah ataupun kelengkeng red ruby longan ataupun disebut juga sebagai dragon eye, ya. Mata naga katanya karena berwarna merah. Nih, simak dulu sebelum kawan-kawan menanamnya, ya. Sebelumnya kawan-kawan harus meneliti lagi. Jadi sebelum membeli kelengkeng merah itu kawan-kawan harus bisa melihat dari bentuk ataupun ciri dari pohon kelengkeng merah itu sendiri kawan-kawan. Ya, karena dia memiliki batang yang agak berbeda dari pohon kelengkeng lainnya. Seperti yang terlihat kawan-kawan bahwa pohon kelengkeng merah itu memiliki daun yang kemerahan seperti ini, ya. Kemudian ranting dan dahan yang merah seperti ini juga kawan-kawan. Tentu bisa dibedakan dari kelengkeng yang lain ya. Dan kemudian dari kelengkeng yang merah ini kawan-kawan, biasanya itu didapatkan dari hasil cangkok ataupun okulasi. Biasanya kalau untuk stek sangat jarang itu kawan-kawan. Kalaupun kawan-kawan mendapati ada seseorang yang menjual kelengkeng merah tetapi daunnya berwarna hijau seperti ini, ya. Tetapi harus diperhatikan bahwa yang paling utama dari ciri kelengkeng merah itu berada di batangnya kawan-kawan. Ya, seperti ranting daun, kemudian di batangnya juga ini cenderung berwarna merah seperti ini. Ini dapat dilihat dahannya ataupun rantingnya kawan-kawan memang sangat cenderung berwarna merah seperti ini ya. Jadi kalau seandainya dia berwarna putih berarti dia bukanlah kelengkeng merah ataupun bukanlah kelengkeng red ruby longan. Ada juga yang memiliki bentuk daun yang mirip kawan-kawan, sama ya bentuk daunnya, tetapi dia dari dahannya ataupun rantingnya berwarna putih seperti ini, maka dia bukanlah red ruby longan kawan-kawan. Ataupun kawan-kawan melihat di sini agak kemerahan ya. Nah, ini jangan disangka bahwa ini adalah kelengkeng merah, tetapi bukan. Ini bisa jadi adalah induk daripada kelengkeng merah kawan-kawan, yaitu kelengkeng mata lada ya. Lalu pertanyaan yang paling menentukan bagi kawan-kawan, sebenarnya kelengkeng mata lada itu, kelengkeng merah itu kawan-kawan, dia termasuk genjah atau enggak sih? Ya, rajin berbuah atau enggak? Nah, di sini saya ingin menunjukkan pohon yang saya miliki dari pohon kelengkeng merah, kawan-kawan. Di sini kawan-kawan saya memiliki satu pohon yang saya jadikan sebagai indukan dari kelengkeng merah yang saya tanam di dalam drum ya kawan-kawan, di dalam drum. Jadi dari pengalaman saya sudah sekitar 4 tahun ini bahwa kelengkeng merah ini termasuk genjah kawan-kawan. Yang dimaksud dengan genjah ialah yaitu pada saat kondisi tanaman sedang berbuah, kemudian dari ranting yang lain ataupun dari cabang yang lain dia mengeluarkan bunga kembali, kemudian dia mengeluarkan buahnya lagi. Dan seiring dengan pertumbuhannya, pertumbuhan tunas, dia pun membawa bunga kawan-kawan. Itulah yang dimaksud dengan genjah. Jadi pohonnya itu insya Allah tidak akan berhenti berbuah kawan-kawan. Nah, ini dapat kawan-kawan lihat ya, yang saya tanam di dalam drum. Kemudian kalau ditanya hanya satu batang ini, insya Allah benar-benar dirawat dan kemudian diberikan pemupukan yang pas. Ya, sampai-sampai nih lagi saya kasih makan sawi nih kemarin nih kawan-kawan. Ini kemudian tidak tembus ke tanah karena di bawahnya juga saya lapisi dengan batu bata karena di sini rawan banjir kawan-kawan, ya. Rawan banjir, jadi saya naikkan dengan batu bata. Kemudian di sini kawan-kawan dapat melihat bahwa di pertumbuhan pucuknya seperti ini. Ya. Nah, dari ketiak daunnya tersebut dia membawa calon bunga lagi kawan-kawan.
dari pucuk yang keluar, tunas yang keluar, dia pun berbunga kembali. Seperti ini. Dia pun membawa calon bunga. Dan bahkan di percabangan yang lain dia mengeluarkan bunga yang belum begitu mekar sempurna nih kawan-kawan. Sehingga pada saat di atas percabangan yang lain buahnya itu sudah mulai membesar dan kemudian sudah mau matang, tetapi dia tetap mengeluarkan bunganya lagi. Makanya dikatakan bahwa kelengkeng merah ini termasuk kelengkeng yang genjah ataupun rajin untuk berbuah. Tapi jangan salah kawan-kawan, ya, dari sekian banyak bunga yang dihasilkan oleh kelengkeng merah ini kawan-kawan, mungkin kawan-kawan dapat melihat ya bagaimana panjangnya bunga yang dihasilkan, tetapi untuk buahnya yang tersisa itu kira-kira bagaimana? Termasuk banyak atau enggak? Nih, kita perhatikan. Seperti inilah kondisinya kawan-kawan ketika bunganya itu telah menjadi buah, ya. Padahal bunganya itu panjang, kemudian lebat kawan-kawan, bunganya lebat banget. Tapi untuk menjadi buah itu sangatlah sedikit kawan-kawan. Sedikit. Nih, kita perlihatkan dari bunga yang cukup banyak. Kalau seandainya kawan-kawan bisa tahu nih bunganya ini yang sangat panjang, kemudian sangat lebat bunganya, tetapi untuk hasilnya ini dari satu tangkai aja paling menghasilkan sekitar ya belasan dompol aja kawan-kawan. Belasan buah saja dari satu tangkai yang banyak ini. Jadi kelebihan dari pohon kelengkeng merah yang genjah ini ternyata memiliki kekurangan. Apa kekurangannya? Yaitu tidak bisa menghasilkan buah secara maksimal ataupun tidak lebat. Kalau untuk produksi kemungkinan sangat sedikit kawan-kawan. Ya, jadi kalau untuk tabu lampot misalkan untuk kita sendiri boleh. Tetapi ya untuk berbagi sama tetangga ini kita kadang-kadang ragu untuk memberikannya nih. Karena cuma sedikit, ngasihnya cuma 1 ataupun 2 buah untuk mencoba aja bagi kawan-kawan. Maka konsekuensinya kawan-kawan, kalau seandainya kita ingin menanam pohon kelengkeng merah ini, maka alangkah baiknya kita sudah mengetahui tentang fakta daripada kelengkeng merah ini kawan-kawan, bahwa buahnya itu tidaklah begitu banyak dihasilkan. Itu saja ya. Nih dari bunga yang kita lihat di hadapan kita nih kawan-kawan, dari sini kemudian ke ujung sana, lihat. Padahal ini sudah diberikan suatu pemupukan yang tinggi kalsium dan kalium, tetapi tetap saja buahnya itu tidak bertahan banyak kawan-kawan. Nah, jadi bagi kawan-kawan yang ingin menanam kelengkeng merah ini, ya sebelumnya udah kita tahu kalau misalkan kawan-kawan ingin mendapatkan buahnya itu banyak, ya lebih banyak ya, maka perbanyaklah rantingnya, sering memangkasnya ataupun mempruningnya kawan-kawan, sehingga dari beberapa bunga yang dihasilkan akan membawa buah pula, walaupun sedikit tetapi bisa dikumpul-kumpul gitu istilahnya dari beberapa bunga. Ya, cabangnya harus diperbanyak lagi, jangan dibiarkan cabangnya sedikit. Itulah yang menyebabkan nanti buahnya itu tidak begitu banyak kawan-kawan. Tidak seperti kelengkeng jenis lainnya yang dilihat memang tidak begitu menarik mungkin kalau seandainya dilihat dari segi warna kawan-kawan, tetapi buahnya itu kan dapat dilihat ini sangat memuaskan. Walaupun pohonnya rendah, pendek ataupun kecil, tetapi dia memberikan buah yang cukup banyak buat kita. Sehingga ketika kita mendapatkan hasilnya pun tidak hanya kita yang memakannya, tetapi kita bisa berbagi juga untuk orang lain. Nah, ini yang utama juga buat kita kawan-kawan. Nanam bukan untuk sendiri, tetapi untuk bersama kawan-kawan. Oke, kita kembali. Demikian aja dulu sementara kawan-kawan reviewnya ataupun untuk pemberitahuannya bagi kawan-kawan yang ingin mengetahui
bagaimana kondisi dari kelengkeng merah itu kawan-kawan, apakah genjah atau tidak. Intinya dia genjah, sering berbuah, sering berbunga, ya, bunganya lebat, tetapi seperti ini juga hasilnya kawan-kawan, sama seperti induknya. Jadi induknya itu adalah mata lada kawan-kawan. Ya, seperti telah saya sampaikan bahwa kelengkeng merah itu asalnya daripada jenis kelengkeng mata lada. Jadi mata lada gimana hasilnya? Kurang lebih sama kawan-kawan. Nih, dari bunga yang begitu panjang seperti ini, tetapi buah yang dihasilkan nggak seberapa. Ya, tapi semangat aja untuk menanamnya. Mudah-mudahan punya, dan kemudian yang punya kawan-kawan bisa berbuah dengan lebatnya. Oke, demikian kawan-kawan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini ada manfaatnya buat kawan-kawan yang memiliki pohon kelengkeng merah ataupun yang ingin menanam pohon kelengkeng merah. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Dan suka dengan videonya, terima kasih tentunya yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.